Kehamilan pada trimester pertama ini sekitar 9-10 minggu. Pemeriksaan dilakukan dengan transvaginal probe. Kita bisa melihat kondisi kantung kehamilan keseluruhan, dan jangan lupa dengarkan detak jantung janin antara 120 sampai 170 detakan per menit. Kita sudah mulai melihat awal gerakan janin, early general movement pada trimester pertama. Gerakannya ya hanya terbatas seperti stretching atau gerakan-gerakan kecil saja, ya belum bisa bergerak sampai ke segala arah begitu, masih terbatas. Anatomi tunas tangan kaki sudah terlihat ya, umbilical cord sudah terlihat jelas itu ya, dan bayi berada di dalam amniotic sac atau kantung ketuban. Nah, ini kita bisa menggunakan HD Live Studio pada tipe Voluson E22 dari General Electric ini. Jadi dia punya fasilitas untuk melihat lightning source, arah pencahayaannya, untuk kita atur dari arah mana sumber cahaya itu datang. Nah, kembali kita melihat inilah aliran darah janin pada trimester pertama 9-10 minggu ya. Ini kita menggunakan slow motion flow. Jadi dia bisa menangkap aliran darah dengan sangat jelas. Jadi detail aliran darah, mau dari aliran darah apa, dari otak, jantung, bisa tampak jelas. Nah, seperti ini kita mengambil posisi multi rendering 3 dimensinya. Tuh lihat aliran darahnya ya. Ini baru 9-10 minggu tapi sudah bisa kita lihat dengan sangat jelas. Nah, itu kelihatan jelas ya, dari masuk umbilical cord, kemudian ini yang masuk kembali ke dalam tubuh janin ya. Masih memakai slow motion flow. Dia hanya menambah aliran darah itu jadi lebih tajam ya. Ini dia. Nah, ini kalau color Doppler untuk melihat aliran darahnya ya, ini kita bisa atur kecepatan dan velocity-nya ya, untuk melihat aliran darah itu sampai ke otak, dari umbilical cord masuk jantung, diedarkan ke seluruh tubuhnya ya. Nah, ini kita mengambil aliran darah juga yang di lingkup arteri pada spiralis. Jadi kalau kita mau melihat arteri spiralis dari intervillous space ya, ini sangat jelas. Ini kelihatan dari janinnya ya. Yolk sac pada minggu ini masih terlihat. Nah, ini kita ambil, terus kita atur dulu posisinya, ruangannya ya, range of interest-nya sampai mana kita bisa mengambil. Nah, ini kita sampai range-nya
ruangannya yang mau kita intip ya. Tuh, jadi itu tali pusatnya, aliran darah yang ke seluruh tubuh bayi. Jadi dengan slow motion flow ini kita bisa mengambil aliran darahnya dengan sangat-sangat tajam. Kehamilan masih 9-10 minggu. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita mungkin mau lihat ruangan otak, atau kita ukur dulu panjang. Crown ram length ya, sudah menuju 2 cm, 9 minggu 5 harian deh. Nah, kita ambil yuk keseluruhan janinnya. Setting dulu posisinya. Nih bayinya, si janin masih bergerak aktif. Nah, kita ambil. Dapat enggak ya? Nah, kita lihat. Oke, nah ini. Kita mau melihat tomographic imaging dari kondisi janin. Nah, kemudian settingan gambarnya bisa kita atur mau berapa slice, seperti melihat di MRI atau CT scan. Nah, kalau kita belajar embriologi, pembentukan struktur otak, mulai dari gelembung-gelembung otak itu ya, kita lihat nih ada tampak potongan sagital ya. Gelembung otak telencephalon, mesencephalon, prosencephalon. Ya, itu bagian tampak kepala. Terus ada nuchal thickness. Jadi potongan persis di bagian sagital. Ya, kita bisa putar arahnya. Ya, jadi ini 9-10 minggu. Tadi kita sudah melihat bagian otak. Coba kita ambil lagi. Nah, kita ambil keseluruhan embrionya, volume 3 dimensi. Nah, itu dia. Ya, jelas dalam amniotic sac. Nah, itu. Struktur anatominya tampak jelas, telinga sudah terlihat. Sembilan 10 minggu kehamilan. Nah, di awal minggu ini kita mulai periksa laborat dasar, darah, gula ya, urin, torch. Kadang kita anjurkan periksa genetik ya, sekarang sudah sangat terjangkau. Pemeriksaan genetika dasar itu sekitar sudah 1,5 jutaan ya, sangat-sangat terjangkau untuk kita bisa melihat apakah genetika anaknya normal gitu. Dari minggu ini sudah bisa sekarang. Kemudian kita coba lihat bagian otak ya, ini masih bentuknya seperti ada kupu-kupu itu kan. Nah, ini bagian jantung. Coba kita amati. Nah, kita nanti nyalakan aliran darah jantung. Tunggu dulu, ini bagian kaki. Tuh kakinya. Coba difokuskan bagian tengah itu, kira-kira kelaminnya apa. Padahal ini masih 9-10 minggu ya, namanya palus. Tapi kalau lihat palusnya menonjol begitu, kira-kira kan kelaminnya kita sudah lihat. Ini masih 9-10 minggu ya. Oke, kita menuju ke aliran darah jantung. Sekali lagi ini masih 9-10 minggu jantung, sangat kecil. Janinnya saja baru 2,5-2 sentian ya. Jantung ukurannya berapa? Kecil sekali. Nah, ini aliran darah dengan slow motion flow. Terus ini kembali ke color Doppler, aliran darah jantung kembali. Nah, ini ya.
Bayangkan saja janinnya baru 2 cm, kita melihat aliran darah jantung. Ya, jadi dari tipe Voluson E22. Ini tipe tertingginya dari General Electric. Ya, tipe yang sangat sophisticated untuk kita bisa melihat kondisi janin ya, asal kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Oke, ini kita mau melihat aliran darah pada posisi sagital ya, dari tali pusat, umbilical cord. Kadang ductus venosus sudah bisa terlihat dengan jelas. Nah, itu dia ya. Jadi aliran darah ke janin sungguh-sungguh tajam, terlihat semuanya. Oke, kita sudah amati. Jadi inilah screening pada trimester pertama ya, 9-10 minggu. Yang seharusnya nanti harus tetap kita ulang, harus pada 13-14 minggu itu screening untuk melihat nanti tulang hidung ya, dan nuchal thickness-nya, ketebalan tengkuk ya. Tapi ini kita sudah amati keseluruhannya, tampak normal ya, 9 sampai 10 weeks